Tapi berbeda kondisi ketika teman-teman itu nggak lulus Gino Jisuse, nggak selesai Gino Jisuse 3 tahun ya. Artinya teman-teman itu harus ada satu dokumen penting lagi yang harus teman-teman siapkan. Untuk mencari pekerjaan ini sendiri pun teman-teman ada dua opsi, yaitu pertama dengan Action, minasan, konnichiwa, how desu? Oke guys, di video kali ini gue akan menjelaskannya kepada teman-teman, yaitu bagaimana sih cara balik ke Jepang buat teman-teman yang dulunya pernah magang ke Jepang dan ingin kembali lagi ke Jepang. Nah, mungkin kan juga ada beberapa teman-teman itu yang mungkin udah pernah magang di Jepang selama 3 tahun, terus sudah pulang ke Indonesia karena beberapa alasan, terus tiba-tiba pengen balik lagi ke Jepang dan pengen lagi kerja ke Jepang kan. Nah, karena kan memang ada kondisi yang seperti itu. Nah, maka dari itu di sini gue akan menjelaskan ya kepada teman-teman bagaimana sih cara kembali lagi ke Jepang buat teman-teman yang udah pernah bekerja di Jepang sebelumnya. Nah, memang ya akhir-akhir ini banyak teman-teman yang bertanya ke gue ya, baik itu di YouTube atau di segala macam, itu bagaimana sih cara untuk kembali lagi ke Jepang. Dan gak hanya teman-teman yang nonton video gue aja ya, teman-teman gue yang satu LPK pun kadang mereka yang udah pulang itu juga bertanya ke gue gimana sih cara balik lagi ke Jepang. Mungkin kan waktu itu karena beberapa hal harus pulang ke Indonesia dulu dan tiba-tiba pengen balik lagi ke Jepang seperti itu kan. Nah, maka dari itu di sini memang ada beberapa kondisi yang teman-teman harus perhatikan saat teman-teman pengen balik lagi ke Jepang. Nah, untuk teman-teman yang pengen balik ke Jepang itu pas ada dua kondisi. Yang pertama itu teman-teman yang magangnya itu sampai selesai, baik itu yang magang Nigo ataupun Sanggo yang magangnya selama 3 tahun ataupun 5 tahun. Dan ada juga kondisi teman-teman yang itu magangnya itu berhenti di tengah jalan, baik itu cuma 6 bulan, 1,5 tahun, nggak sampai 3 tahun ya. Itu juga ada. Nah, kedua kondisi ini benar-benar sangat berbeda sekali ya. Nah, kalau kita lihat untuk kondisi teman-teman yang udah magang sampai selesai ya, kita katakanlah dalam hal ini dia magangnya itu udah selesai Nigo, magang 3 tahun. Nah, biasanya kalau untuk magang 3 tahun itu pastinya akan mendapatkan sertifikat Sankyu ya, atau sertifikat ujian tahun ketiga. Nah, biasanya kalau untuk teman-teman yang tahun 2000-an itu biasanya itu punyanya JITKO ya, 2000-an atau 2000 ke bawah itu biasanya punyanya sertifikat JITKO ya. Nah, kalau sekarang itu namanya Sankyu. Sankyu itu sertifikat tahun ketiga ya, ujian tahun ketiga. Nah, itu sertifikat yang bisa teman-teman gunakan, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk melanjutkan ke Tokutegino yang di bidang yang sama. Kita katakanlah dalam hal ini itu misalnya teman-teman dulu bekerja di bidang pertanian. Nah, kan teman-teman itu sudah 3 tahun di bidang pertanian dan sudah mengikuti ujian tahun ketiga di bidang pertanian dan teman-teman lulus dan dapat sertifikat Sankyu. Nah, sertifikat Sankyu ini bisa teman-teman gunakan untuk mengapply visa Tokutegino sebagai pengganti ujian SSW bidang pertanian dan JFT A4 atau JLPT N4 ya, karena ketika teman-teman itu udah lulus pemagang 3 tahun dan sudah punya sertifikat Sankyu atau ini Gino Jisuse Suryosho-nya, teman-teman itu nggak perlu lagi sertifikat ini JFT N4 dan sertifikat skill itu nggak perlu lagi ya, cukup dengan sertifikat Sankyu aja. Nah, selain itu juga buat teman-teman yang udah selesai magang 3 tahun, biasanya teman-teman selain dapat sertifikat Sankyu atau ujian tahun ketiga, teman-teman itu juga dapat sertifikat menyelesaikan magang yang selama 3 tahun itu juga dapat. Terus yang terakhir itu teman-teman dapat Hyokachosho. Hyokachosho ini adalah semacam hasil evaluasi selama teman-teman 3 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Nah, itu juga bisa menjadi surat pendukung buat teman-teman yang ini pengen balik lagi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutegino. Nah, lalu bagaimana dengan teman-teman yang nggak selesai magangnya? Mungkin teman-teman itu nggak selesai magangnya mungkin cuma 1,5 tahun atau nggak sampai 3 tahun, atau juga teman-teman yang selesai magang tapi nggak lulus ujian tahun ketiga. Itu juga ada ya, ada teman-teman itu yang nggak lulus ujian tahun ketiga jadi nggak punya sertifikat Sankyu kan. Nah, buat teman-teman yang nggak lulus ujian tahun ketiga atau yang nggak selesai magangnya ini, teman-teman itu bisa menjadikan Hyokachosho itu sebagai syarat untuk mengajukan visa Tokutegino. Jadi Hyokachosho ini bisa teman-teman gunakan sebagai pengganti Sankyu ya, atau sertifikat JITKO itu ya. Nah, Hyokachosho ini bisa teman-teman minta ke kumiai teman-teman atau ke perusahaan yang lama seperti itu. Tapi dengan syarat ya, itu memang teman-teman harus ikut kerja di bidang yang sama ya. Jadi teman-teman itu bisanya kerja di bidang yang sama, misalnya di pertanian tadi. Nah, terus bagaimana sih buat teman-teman yang nggak pengen lagi lanjut di bidang yang lama, misalnya kan pengen pindah bidang tuh, baik itu ke pengolahan makanan atau peternakan atau restoran atau hotel atau cleaning atau segala macamnya gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen pindah bidang, teman-teman itu cukup ikut ujian skill aja, nggak perlu lagi ujian 4 buat
teman-teman yang udah lulus Gino Jisusai ya, karena kan tadi seperti yang gue bilang, ketika teman-teman itu udah lulus Gino Jisusai, teman-teman itu nggak perlu lagi mengajukan sertifikat JLPT N4 atau JFT N4 ya, karena 3 tahun Gino Jisusai itu sudah dianggap setara dengan level N4. Nah, tetapi berbeda kondisi ketika teman-teman itu nggak lulus Gino Jisusai, nggak selesai Gino Jisusai 3 tahun ya, artinya teman-teman itu harus melengkapi syaratnya seperti newcomer, harus punya sertifikat SSW dan harus punya sertifikat JLPT N4 atau JFT A2 ya minimal. Nah, selain itu untuk pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokuto Gino sebagai ex magang yang udah pernah masuk ke Jepang, ada satu dokumen penting lagi yang harus teman-teman siapkan, yaitu adalah CV lama atau Rirekisho lama. Rirekisho yang pernah teman-teman gunakan untuk teman-teman mengapply magang. Nah, biasanya Rirekisho lama ini kebanyakan kalau teman-teman dari LPK nggak tahu ya gimana bentuk Rirekisho-nya, karena kan Rirekisho lama itu atau CV lama itu biasanya diurus sama pihak LPK gitu kan, atau mungkin pihak Kumiya juga bisa jadi gitu. Nah, jadi bagaimana sih cara untuk mendapatkan Rirekisho ini, Rirekisho lama ini? Biasanya kalau untuk mendapatkan Rirekisho lama ini, teman-teman bisa minta ke LPK lama teman-teman atau bisa minta ke Kumiya, itu juga bisa ya untuk mendapatkan CV lama. Terus apa sih pentingnya CV lama ini? CV lama ini sangat penting untuk pengajuan visa sebagai patokan bagi imigrasi Jepang itu untuk mengajukan visa ya. Biasanya memang hal-hal seperti itu sangat penting sekali, baik itu nggak cuma Tokuto Gino aja, bahkan engineering pun kalau seandainya teman-teman pengen balik lagi ke Jepang dengan visa engineering, biasanya itu akan diminta yang namanya Rirekisho lama seperti itu ya. Nah, kalau seandainya teman-teman itu sudah memiliki semua dokumennya ya, syaratnya seperti sertifikat Sankyu buat teman-teman yang udah selesai 3 tahun ya, dan Hyoka Chosho sebagai pengganti buat teman-teman yang nggak selesai 3 tahun, dan perlu juga itu bisa dimasukkan Gino Jisusai Suryosho atau sertifikat lulus Gino Jisusai itu juga bisa dimasukkan. Dan setelah itu teman-teman juga udah punya Rirekisho lama, teman-teman itu sudah bisa memulai proses untuk mencari pekerjaan. Untuk mencari pekerjaan ini sendiri pun teman-teman ada 2 opsi, yaitu pertama dengan mencari LPK yang bisa menyalurkan ke Tokuto Gino. Yang kedua itu adalah dengan mencari TSK secara mandiri. Kalau seandainya teman-teman pengennya secara mandiri, nggak melalui TSK, nggak melalui LPK, teman-teman bisa cari TSK sendiri ya. Nah, untuk cari TSK sendiri itu gue udah pernah bikin videonya sebelumnya ya, teman-teman bisa cek di deskripsi aja bagaimana sih cara cari TSK secara mandiri untuk mengapply visa Tokuto Gino seperti itu ya. Nah, nanti kan kalau seandainya teman-teman itu udah masuk LPK atau mencari TSK sendiri, nanti pihak LPK atau pihak TSK itu yang akan mencarikan pekerjaan kepada teman-teman ya, job matching menurut sesuai prosedur mereka. Terus bagaimana sih kalau seandainya teman-teman itu nggak punya Rirekisho lama? Biasanya itu ya kalau seandainya teman-teman itu nggak punya Rirekisho lama ya, teman-teman itu bisa coba diskusi atau sodang dengan LPK atau TSK di mana tempat teman-teman itu mencari pekerjaan ya. Seperti biasanya juga ada beberapa teman-teman itu yang nggak punya Rirekisho lama, itu banyak sekali ya teman-teman magang itu yang nggak punya Rirekisho lama. Nah, sebaiknya untuk hal seperti itu teman-teman diskusikan kepada pihak LPK atau TSK di mana teman-teman ingin mencari pekerjaan ya. Jadi siapa tahu mereka punya solusi dan punya cara lain untuk hal itu. Nah, lebih kurang seperti itu ya cara untuk bagaimana teman-teman ex magang yang pengen masuk ke Jepang lagi dengan menggunakan visa Tokuto Gino. Mudah-mudahan dengan video ini pertanyaan teman-teman itu bisa terjawab ya, dan teman-teman itu bisa balik lagi ke Jepang dan bisa bekerja lagi di Jepang. Nah, sekian informasi yang bisa gue sampaikan saat ini. Jika seandainya teman-teman punya pertanyaan, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Kak.